Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Ini adalah UTS saya, Medical Coding Data Science. Di sini untuk dataset saya itu Airline Passenger Satisfaction Prediction, di mana prediksi kepuasan penumpang maskapai menggunakan machine learning. Di sini agenda presentasi saya, pertama itu EDA, yang kedua itu pre-processing, yang ketiga itu modeling, dan yang keempat itu smooth, dan yang kelima adalah tuning. Di sini saya akan menjelaskan eh, dataset overview yang dimana memahami struktur dan karakteristik data sebelum analisis. Di sini ada sekitar 129.880 baris data dan 24 jumlah kolom dan ada sekitar 393 missing value dan data duplikatnya tidak ada. Dan selanjutnya itu ada pengelompokan fitur yang dimana ada categorical, continue, dan rating. Dan selanjutnya itu ada eh, eksplorasi data atau yang disebut dengan eksplorasi data analisis atau EDA, yang dimana memahami data secara mendalam sebelum pemodelan. Yang dimana di sini ada distribusi target, ada neutral atau dissatisfied, ada satisfiednya. Di sini temuan utama EDA itu ada pelanggan, penerbangan, delay, dan korelasi top. Nah, selanjutnya itu di sini ada data preprocessing dan preprocessing, yang dimana transformasi data menjadi format siap model. Yang pertama itu kita hapus kolom ID, yang kedua encoding target, yang ketiga itu imputasi missing, dan yang keempat itu outlier winsorization. Yang kelima itu one hot encoding, yang keenam itu standard scale. Standard scaler. Yang selanjutnya itu ada direct modeling atau model klasifikasi. Yang dimana ini adalah baseline model tanpa, tanpa teknik sampling tambahan. Di sini ada nanti modelnya tiga, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Namun yang kita pakai nanti yaitu random forest. Yang selanjutnya itu ada validasi dan sampling dan smooth. Yang dimana ini menangani ketidakseimbangan kelas pada data training. Dan selanjutnya itu ada eh, fitur importance dan hyperparameter tuning. Yang dimana di sini identifikasi fitur kunci dan optimasi model terbaik. Di sini saya tidak akan menjelaskannya semua karena nanti kita akan menjelaskannya di coding. Dan ini adalah kesimpulan dan saran saya. Eh, Kesimpulannya itu model terbaiknya itu random forest realize hyperparameter tuning dan smooth, yang dimana akurasinya itu 96,30%, advance score itu 95,9 persen, dan recall-nya itu 94,52%. Dan ini adalah 5 fitur terpenting, yaitu online boarding, in-flight wifi, type of travel, kelas ekonomi, dan in-flight entertainment. Untuk rekomendasi untuk maskapainya itu harusnya upgrade online boarding, tingkatkan entertainment, perbaiki kualitas wifi, dan kenyamanan kursi. Nah, di sini kita akan eh, masuk, sini kita masuk ke dalam kodenya. Sini kita masuk ke kodenya. Di sini yang pertama itu adalah eh, mengimport semua library yang dibutuhkan. Di sini sudah ada untuk manipulasi data, visualisasi, modeling dan evaluasi, serta menangani ketidakseimbangan data dengan smooth. Dan di sini adalah uh, dataset dari file CSV yang dimana ada sekitar 129.880 baris dan 24 kolom. Dan di sini
ada head yang dimana menampilkan 5 baris pertama. Dan ini adalah dev info yang dimana memberikan ringkasan dataset seperti tipe dataset, tipe data setiap kolom, jumlah nilai non-null, dan penggunaan memori. Selanjutnya itu ada statistik, ada deskriptif, yang dimana menunjukkan ringkasan numerik seperti main, std, min, dan max. Yang ini adalah untuk fitur numerik dan count, unique, top, frequency, top sama frekuensi ini adalah untuk fitur kategorikal. Ini membantu memahami uh, rentang dan distribusi awal data. Dan selanjutnya itu uh, ada pengelompokan data. Ini adalah pengelompokan tipe data yang ini. Dan yang ini adalah penangak uh, dan di sini adalah pengecekan missing value. Dan di sini terdapat missing value di arrival delay sekitar 393 dan persentasenya itu sekitar 0,303%. Dan di sini kita cek duplikatnya tidak ada, datanya sudah bersih. Dan di sini adalah box plotnya, yang dimana eh, jumlah per kelasnya itu ada 56,6%, statistiknya itu 43,4%. Yang dimana eh, untuk 56,6% ini penumpang tidak puas dan 43,4% ini penumpangnya puas. Dan untuk eh, imbalance rasionya itu ada sekitar 1:302 dibanding 1. Selanjutnya itu di sini ada distribusi kategorikal dan di mana ada di sini untuk gendernya itu untuk gendernya itu ada hampir seimbang 50,7% dan 49,3%, dan customer type-nya itu eh, di dominan returning yaitu 81,7%, dan type of travelnya itu di dominan di business sekitar 69,1%, dan untuk di distribusi kelasnya ini ada sekitar ada yang didominan itu business dan ekonomi ada sekitar 47,9%, 44,9%. Jadi ini penting untuk memahami profil penumpang. Selanjutnya itu ada distribusi kontinu, di mana distribusi X-nya ini eh, ada sekitar rata-rata 39 tahun. Dan ini right distance, flight distance-nya, dan departure delay, dan arrival delay-nya ini. Dan selanjutnya ini adalah mendeteksi outlier. Di sini X-nya tidak ada outlier, dan di flight distance-nya ini ada outliernya 2,2%, dan waktu delay-nya ada 13,9%, arrival delay-nya itu 13,5%. Eh, kita tidak hapus outlier, tapi akan cap win Windsor Rice, Windsor Rice yang tadi eh, yang di processing tadi. Dan selanjutnya itu di sini ada heat map, ya, heat map korelasi antara fitur, dan korelasi positif terkuat itu ada 10 online boarding sampai dengan flight service, dan ada korelasi negatifnya itu mulai dari X sampai arrival. Ini wajar secara logis ya. Dan di sini kita menghapus ID. eh, ini tidak ada maknanya. Jadi kita ini menghapusnya itu mencegah model mempelajari pola yang tidak generalizable. Dan selanjutnya itu kita masuk dengan
eh, encoding, encoding target, yang dimana target diubah dari kategorikal menjadi binary satisfied, yang dimana satisfiednya non not satisfiednya itu nol, satisfiednya itu jadi satu. Di binary encoding ini dipilih karena hanya ada dua kelas dan semua model klasifikasi mendukung format ini. Dan di sini handling missing value, dan ini adalah penanganan missing value, eh, penanganan outlier win sorization tadi, win sorization tadi. Jadi di sini ada capping, yang di mana batas bawahnya itu P1, batas atasnya itu P99. Dan ini mempertahankan semua 129.880 baris tadi. Tidak ada data yang hilang sambil mengurangi dampak nilai yang ekstrim. Dan ini adalah one hot encoding. Ini adalah eh, mengubah fitur kategorial dengan one hot encoding karena bersifat nominal atau tidak ada urutan. Dan di sini adalah scaling fitur numerik, yang di mana kita menstandar scalar data tadi, yaitu eh, mengubah fitur numerik ke skala dengan minnya itu nol dan standarnya itu satu. Dan selanjutnya kita training datanya, train test split, yaitu sekitar 80% training dan 20% testing dengan stratify-nya itu sama dengan Y untuk menjaga proporsi kelas yang sama di kedua set. Dan di sini ada random state-nya, memastikan reproducibilitas. Dan di sini kita masuk direct modeling, yang dimana eh, kita latih tiga model sekaligus. Yang pertama itu yang pertama itu ada logistic regression, yang dimana ini sebagai baseline linear dan decision tree-nya ini sebagai non-linear atau interpretable, dan di sini random forest-nya ini adalah ensemble atau robust. Setiap model ini di-feed pada data training dan disimpan untuk evaluasi. Di sini adalah confusion metric. Di sini kita akan mengetahui eh, seberapa eh, seberapa banyak data yang benar dan seberapa banyak data salah. Yaitu true positif, true negatif. Di sini true negatif, eh, true positif. Yang di mana ada sekitar true 13.296 benar dan 1.394 datanya itu salah. Jadi ini true positif negatif dan ini false eh, negatif. Dan selanjutnya itu eh, ini adalah tabel perbandingannya, dan di mana eh, kita memilih model terbaiknya yaitu random forest, yaitu akurasinya lebih bagus dan font-nya juga eh, lebih bagus. Jadi ini kita pilih untuk tahap berikutnya. Dan di sini adalah eh, visual, dan ini visualisasi bar perbandingannya. Dan selanjutnya itu eh, di sini kita masuk di eh, di sini kita masuk di validasi dan eh, sampling atau imbalance, yang di mana di sini kita akan mengidentifikasi ketidakseimbangan eh, ketidakseimbangan kelas.
yang dimana di sini eh, untuk distribusi kelas data trainingnya ini ada sekitar eh, 56,6% untuk statistiknya. Jadi statistiknya itu ada sekitar 43,4%. Dan selanjutnya itu kita akan menerapkan smooth, penerapan smoothnya ini, smooth ini. Dan di sini kita sudah berhasil menerapkan uh, smooth. Dan ini adalah membuat sampel sintesis untuk kelas minoritas dengan interpolasi antar sampel yang ada dan kinesis neckbone-nya. Setelah smooth, kedua kelas menjadi seimbang, yaitu sekitar 558.762 sampel masing-masing. Jadi, dan selanjutnya itu eh, di sini ada perbandingan sebelum dan sesudah smooth. Dan ini random forest ini dilatih ulang data dengan smooth. Hasilnya recall meningkat lebih baik, menangkap kelas satisfied. Dan yang ini recallnya ini lebih meningkat dan presisinya juga cuman recallnya yang meningkat. Dan evaluasi tetap pada test set asli untuk validitas. Dan selanjutnya itu di sini kita fitur import. Di sini kita perbandingan sebelum dan sesudah. Ini adalah metrik, perbandingan metrik sebelum smooth dan setelah smooth. Jadi datanya tetap precision yang lebih tinggi, hampir seimbang. Dan selanjutnya itu kita masuk di hyperparameter tuning dan fitur selection. Di sini eh, ada hmm, di sini evaluasi model. Di sini ada top 10 fitur paling berpengaruh terhadap kepuasan. Dan di sini kita melihat seberapa banyak eh, parameternya yang berhasil. Jadi model setelah tuning dievaluasi pada test set hasil font, skornya itu ada sekitar eh, berapa tadi skornya? Sekitar 0,9626. 0,96,26. Jadi ini meningkat dari baseline yang sekitar 95,67 tadi. Ini meskipun peningkatannya kecil, model, model ini lebih optimal dan generalizable. Ini confusion metricnya, ini hasil akhirnya. Dan ini adalah uh, tabel perbandingan 3 tahap dengan random forest. Ini visualisasi perbandingan 3 tahap, yang dimana baseline-nya itu sebagai random forest, F baseline, random forest, yang dimana ada sekitar eh,
0,95 0 Random forestnya itu ada sekitar setelah smooth itu 0,9623 dan setelah tuning itu 0,96,25 dan eh, nah, kesimpulan dari eh, smooth dan tuning ini yaitu smooth meningkatkan rekalnya dan tuning meningkatkan advance score secara keseluruhan. Jadi cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih banyak.